Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita bersyukur ya pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan, tak henti-hentinya kami selalu bersyukur kepadamu di dalam setiap hal, di dalam setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Khususnya untuk saat ini, Tuhan terus memberikan kami kesempatan, kami boleh merenungkan akan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, memimpin kehidupan kami, di dalam kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, untuk mengerti, memahami, dan melakukan akan kebenaran firman-Mu itu. Untuk itu Tuhan, mari Engkau yang terus menolong dan memampukan kami untuk semua ini. Biarlah ketika kami mendengar ya Tuhan dan merenungkannya, tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan ini menjadi sukacita di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman kami, dan terlebih meneguhkan iman setiap kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, dan berkati juga seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya. Nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan di dalam hal ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk membuka satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana satu tema yang boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, ya kita bersyukur kalau Tuhan mengasihi setiap kita Bapak Ibu. Dari kitab Maleakhi pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat 5. Iya. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk membaca secara bersama-sama seluruh daripada ayat ini, 5 ayat ini, supaya kita boleh lebih memahami, lebih mengerti, dan diharapkan Bapak Ibu kita tidak ngebut-ngebut untuk membacanya. Pelan-pelan saja tapi pasti, supaya kita boleh sama-sama untuk membaca firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Ya, sedemikian kita membaca akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengasihi setiap kita. Itu satu pernyataan atau satu pertanyaan Bapak Ibu? Seharusnya yang kita mengerti dan yang harus kita ambil adalah itu suatu pernyataan. Tapi seringkali di dalam hidup kita Bapak Ibu, hal ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Kenapa saya berkata demikian? Karena di dalam kata ini Allah mengasihiku. Itu seringkali kita benar gak sih Allah mengasihiku? Sungguh Allah mengasihiku? Kok berbeda di dalam kehidupan saya sehari-hari? Kenyataan hidup yang saya alami kok berbeda? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali realita kita jauh berbeda dengan apa yang kita harapkan atau kenyataan yang kita jalani, seringkali seperti itu, ya. Kalau kita
di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, pernah kita pesan barang online? Siapa yang pernah pesan barang melalui online? Banyak ya, kita banyak Bapak Ibu, termasuk saya, tidak terkecuali. Apalagi zaman sekarang ini itu lebih gampang belanja melalui online gitu ya. Itu tidak kita pungkiri Bapak Ibu, kemajuan sekarang ini kita lebih mudah atau bahkan kita lebih mau belanja melalui online, tinggal tunggu di rumah saja gitu ya, dan nanti barangnya akan datang. Kita nggak perlu capek-capek keluar rumah ya kan, kita tidak perlu menyediakan waktu dan lain sebagainya hanya untuk berbelanja. Kita tinggal ambil handphone, klik kanan kiri dan lain sebagainya, datang barangnya, ya kan? Tapi pertanyaan saya lagi Bapak Ibu, pernah pesan barang tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan? Pernah? Sering katanya ya. Sering katanya. Gimana reaksi kita Bapak Ibu? Sebel gitu ya, kecewa, bisa marah loh. Ada yang pernah marah? Ada ya, ada yang pernah marah karena tidak sesuai yang dilihat di gambar, tidak sesuai yang dilihat yang di iklan, tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, yang disebarkan. Yang datang, aduh. Apalagi kalau kita beli kayak baju. Harusnya ukuran kita S atau M, yang datang apa? Seringkali realitas seperti itu Bapak Ibu. Seringkali kita menghadapi yang demikian. Ketika kita berharap kita memesannya, kita berharap sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang kita lihat dengan mata kita. Tapi kenyataannya sungguh berbeda ketika datang barangnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini juga tidak terlepas di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dengan kata tadi, Allah mengasihiku. Realita kehidupan yang kita jalani gimana? Mulus-mulus saja? Aman-aman saja? Enggak ya? Kita berharap ketika Allah mengasihi kita gimana? Itu yang kita harapkan bukan? Itu tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Ketika kita berkata Allah mengasihiku, kita berharap bahwa hidup kita lebih baik, hidup kita fine, hidup kita aman, apapun tercukupi, usaha kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tapi kenyataannya gimana Bapak Ibu? Ya, apalagi kalau kita melihat ya, kita sudah menjalani ya kurang lebih 10 bulan tahun 2024. Rasanya gimana Bapak Ibu tahun 2024? Rasanya nano-nano bukan? Banyak orang bahkan kita sendiri pun berkata, tahun 2024 adalah tahun yang cukup sulit untuk kita jalani. Benar Bapak Ibu? Ini realita yang kita hadapi. Tapi menjadi pertanyaan, di mana kasih Tuhan? Kan kita berkata, bahkan Dia mengatakan, aku mengasihi engkau. Loh kok realita kehidupan yang kita hadapi kok berat, sulit, kok banyak masalah, kok banyak pergumulan, kok sakit kok semakin tidak sembuh. Kok setiap doa-doa yang saya doakan itu bertahun-tahun, mungkin sudah lama, bahkan kita sudah lupa, sudah jenuh dan lain sebagainya. Kok Tuhan tidak jawab? Tapi Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam titik ini kita mengalami yang namanya krisis kepercayaan kepada Tuhan. Karena kenapa? Realita hidup yang kita jalani.
Kita menghadapi yang namanya krisis kepercayaan. Sehingga yang terjadi reaksi kita ketika kita menghadapi realita itu apa? Kita itu sering khawatir. Sering kali takut. Gelisah, iya, marah. Menyalahkan Tuhan. Bahkan iman kita mudah sekali digoyahkan atau diombang-ambingkan. Itu reaksi kita. Karena realita hidup yang kita jalani. Karena realita hidup yang kita hadapi saat ini. Makanya seringkali ada pertanyaan, benar gak sih Tuhan mengasihi saya? Benar gak sih Tuhan peduli? Benar gak sih Tuhan itu ada? Apakah Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan masalah yang saya hadapi? Tuhan peduli gak sih sama saya? Karena kenapa tadi? Krisis kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Makanya cepat sekali kita selalu bertanya kepada Tuhan, benarkah? Di manakah Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini bukan hanya terjadi pada masa kita sekarang. Ya, pada masa kita sekarang ternyata udah ribuan tahun yang lalu juga terjadi hal yang sama. Terjadi hal yang sama di dalam Maleakhi pasal 1 ketika kita membaca apa yang terjadi. Mereka juga bertanya hal yang sama ketika mereka mengalami pergumulan. Mereka juga menanyakan hal yang sama ketika realita hidup yang mereka hadapi tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, yang mereka inginkan. Kalau kita melihat kondisi bangsa Israel pada waktu itu, di dalam hal ini Israel itu disebutkan Bapak Ibu dari keturunan Yakub pada waktu itu, yaitu khususnya orang-orang Yehuda pada saat itu di masa pembuangan. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memimpin mereka, Tuhan membebaskan mereka, khususnya ketika mereka ditawan di Babelonia gitu ya. Tuhan mengembalikan mereka untuk kembali ke tanah air. Dan ketika Tuhan sudah melakukan berbagai hal di dalam hidup mereka, ketika mereka sudah kembali, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Hari demi hari berlalu. Hari demi hari berlalu, waktu terus berjalan. Dan apa yang terjadi? Mereka lupa akan bagaimana Allah berkarya di dalam hidup mereka. Bagaimana Allah memulihkan mereka. Bagaimana Allah membebaskan mereka. Bagaimana Allah menolong mereka sehingga mereka kembali ke tanah air. Semakin hari kasih mereka memudar. Semakin hari mereka lupa akan karya Tuhan. Semakin mereka semakin memiliki krisis kepercayaan kepada Tuhan. Semakin hari banyak problem yang mereka hadapi. Bahkan kesulitan hidup terjadi. Dan selanjutnya Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi dikatakan di sini. Mereka bertanya sama seperti kita sampai saat ini. Pertanyaan yang sama. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Dikatakan di ayatnya yang kedua Bapak Ibu. Dengan cara bagaimana? Ketika Tuhan berkata aku mengasihi kamu. Mereka bertanya dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Padahal ada begitu banyak hal yang Allah lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka kembali dari tanah. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah pertanyaan yang sama yang selalu kita ajukan kepada Tuhan, bukan? Apa benar Tuhan mengasihiku? Kalau memang Tuhan mengasihiku, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Pertanyaan yang sama mereka ketanyakan kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Kita berbuat baik kepada seseorang. Terus dia katakan, iya aku mengasihi engkau, aku menyayangi engkau, aku peduli terhadap engkau. Kita tanya, gimana
bagaimana kamu mengasihi dan sayang sama aku? Reaksi kita kira-kira gimana ya Bapak Ibu? Ini orang gak tahu terima kasih ya. Bener gak? Ini orang yang gak tahu diuntung ya. Kok ini orang lupa apa-apa yang saya lakukan? Bangsa Israel pada waktu itu, khususnya orang-orang Yehuda yang pulang dari pembuangan, bertanya hal demikian kepada Allah. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Memang benar apa yang dikatakan oleh Allah tentang bangsa ini. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, bangsa yang cepat lupa, bangsa yang mudah teralihkan, bangsa yang tidak setia. Benar pernyataan ini. Karena kenapa? Mereka bertanya, bagaimana caranya engkau mengasihi kami? Padahal Allah sudah melakukan sedemikian rupa di dalam kehidupan mereka, khususnya di dalam hal ini memulangkan mereka kembali ke tanah air dan memulihkan keadaan mereka. Mereka tidak menyadari Bapak Ibu, di dalam pertanyaan ini ada begitu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan di dalam pertanyaan mereka ini. Ada begitu banyak hal yang memuakkan hati Tuhan. Ada begitu banyak hal yang membuat Allah murka sebenarnya. Kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama ini aja, firman Tuhan sudah mencatat di sana kesalahan-kesalahan mereka. Apa yang terjadi? Mereka itu skeptis dengan kasih Allah, ragu akan kasih Allah, benar gak sih ada Allah itu peduli. Yang kedua, mereka itu tidak menjaga kekudusan, khususnya di dalam ibadah. Mereka mencemarkan setiap ibadah-ibadah yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh, tidak setulus hati, tidak sepenuh hati. Mereka memberikan persembahan yang tidak kudus dan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka memberikan persembahan yang cacat kepada Allah. Jadi katakan lagi di pasalnya yang kedua, ayat 8-9, mereka itu menyimpang dari kebenaran. Ayat yang 10 dikatakan mereka menajiskan perjanjian. Di ayat 15, pasalnya yang kedua dan seterusnya, mereka itu tidak setia di dalam pernikahan. Banyak masalah yang terjadi. Tetapi mereka tidak menyadari hal ini, dosa yang begitu besar di hadapan Allah. Karena kenapa? Berjalannya waktu, berlalunya waktu, mereka sudah lupa bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup mereka. Sehingga semakin hari kasih mereka juga terhadap Allah semakin memudar dan semakin hilang. Dan hal inilah yang terjadi. Mereka krisis kepercayaan terhadap Allah. Mereka tidak menjaga kekudusan di dalam ibadah. Mereka menyimpang dari kebenaran. Mereka menajiskan perjanjian. Mereka tidak setia dan di dalam masalah pernikahan tidak menjaga pernikahan kudus, kawin campur dan lain sebagainya. Hal ini mereka tidak sadari. Dosa ini mereka tidak sadari Bapak Ibu. Tapi mereka masih bertanya kepada Allah. Bagaimanakah engkau mengasihi? Yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya Tuhan, ya syukur-syukurnya saya bukan Tuhan. Tuhan tahu itu ya. Saya ciptain bunga ini. Indah kan bunga ini? Bagus kan? Ditempatkan di tempat yang layak. Dilihat oleh semua orang. Bagus, indah, elok. Bahkan dia ditempatkan di mimbar. Tidak sembarangan orang
ngomong sama saya. Saya yang ciptain dia kan. Tiba-tiba dia ngomong sama saya. Dia bilang begini. Emang dengan cara gimana kamu menciptain saya? Emang dengan cara bagaimana kamu menempatkan saya di sini? Kira-kira reaksi saya kalau dia ngomong gimana ya Bapak Ibu? Ini Bunga. Ya, kata Bu Eni, banting saja gitu ya. Iya, saya ambil ini bunga, saya buang ke tong sampah atau saya bakar. Habis dulu. Saya bisa ciptain yang lain gitu ya. Itu ciptaan loh. Kita manusia bisa merasakan seperti itu. Kita punya perasaan, kita punya emosi dan kita. Nih, maaf Bapak Ibu, kurang ajar nih Bunga ya. Udah saya taruh di tempat ini, sudah saya ciptakan dengan baik. Elok, indah, di tempat yang bagus, dipandang oleh semua orang. Mana ngelunjak lagi dia. Saya buang, saya bakar, hilang nih bunga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa saja melakukan hal yang sama loh di dalam kehidupan kita. Tuhan mampu melakukan itu enggak? Mampu dia. Tapi pertanyaannya Tuhan mau enggak? Tidak Bapak Ibu. Karena kenapa? Ia terus menyatakan, aku mengasihi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kasih Allah bagi setiap kita. Bagi saya, bagi Bapak Ibu. Kasih Allah itu nyata di dalam hidup kita Bapak Ibu. Siapa sih kita sehingga Tuhan kasihi? Siapa bangsa Israel sehingga Tuhan pilih dan Tuhan kasihi? Bukan siapa-siapa. Siapa kita di hadapan Tuhan? Bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mengasihi kita. Memilih kita. Dia kasih. Itu kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita bukan karena siapa kita. Tuhan mengasihi Israel bukan karena Israel itu siapa-siapa di hadapan dia. Udah jelas-jelas kok bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mendengar, bangsa yang keras kepala, bangsa yang mudah selingkuh atau tidak setia, bangsa yang mudah mendua hati kepada Allah. Aku mengasihi kamu, aku mengasihi. Dan itu yang ia katakan bagi kita saat ini, aku mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Bapak Ibu, kalau Tuhan mengasihi kita, layak untuk dikasihi. Sebaik apapun kita, seberapa banyak materi yang kita miliki, sebesar apapun kedudukan kita, sebesar apapun pengaruh kita, itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak dikasihi Bapak Ibu. Kalau Tuhan hanya memandang siapa kita, Dia bukan Tuhan yang adil dan Dia bukan Tuhan yang maha pengasih. Karena kenapa? Tuhan mengasihi karena ada sesuatu, ada apa-apa. Tapi Allah mengasihi kita tanpa apapun, tanpa embel-embel, tanpa apa yang ada yang kita punya. Benar ya? Lagu ciptaan Ibu Rahmiati. Dia katakan apa? Bukan karena kebaikanku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipakai.
bukan karena kecakapanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Mungkin saya kebalik teksnya ya Bapak Ibu ya. Ku dipilih, tapi karena apa? Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Yuk semua kita nyanyi bagian refnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakai. Si Tuhan yang tanpa syarat. Dan yang kedua Bapak Ibu, kasih Tuhan ketika ia menyatakan, aku mengasihi. Kasihnya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Kasih Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Ketika Allah mengasihi Abraham, Allah mengasihi Yakub, Allah mengasihi Daud, Allah mengasihi para murid-muridnya, dan sampai saat ini cara yang sama Allah mengasihi kita. Ketika ia berkata demikian firman Tuhan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Dan sampai ayatnya yang kelima dia paparkan di sana. Aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Bukan berarti semata-mata di dalam hal ini Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau. Mungkin kita berpikir kayaknya Tuhan pilih kasih, kok cuma Yakub yang dikasihi, kok Esau tidak. Tidak demikian. Kasih Allah tetap di dalam kedaulatannya, ia berhak memilih siapa yang ia percayakan seterusnya di dalam generasinya akan lahirlah juru selamat. Di dalam kedaulatannya, di dalam kehendaknya, di dalam segala hal, di dalam kasihnya ia berhak kepada siapa ia memberikan kepercayaan itu. Mungkin kalau kita bisa melihat siapa Yakub dan siapa Esau. Yakub dikatakan di sini ketika Allah mengubah namanya menjadi Israel, itulah makanya seterusnya dikatakan dipakai di sini Israel. Kalau kita melihat Esau itu keturunannya adalah Edom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kalau Esau Tuhan memberikan kepercayaan di dalam hidupnya, dia suka berburu, pemberani dan lain sebagainya, gagah perkasa dan lain sebagainya. Kalau Yakub anak mami, anak rumahan yang kegiatannya suka bersama dengan ibu di rumah, tetapi di sini Yakub memiliki kelicikan untuk mendapatkan yang namanya berbagai berkat dan anugerah. Mulai dari ia tipu kakaknya, hak kesulungan, sampai kepada yang ngibulin bapaknya untuk mendapatkan berkat. Allah mengasihi tetap Bapak Ibu. Sebagaimana Allah mengasihi Yakub, demikian juga di dalam kehidupan sampai sekarang. Ketika Allah
berkata, aku mengasihi engkau, berarti dia katakan, aku telah mengasihi engkau. Tetapi bukan berarti di dalam hal ini ketika ia mengatakan, aku telah mengasihi engkau, berarti itu hanya pada waktu dulu. Tidak Bapak Ibu. Tetapi aku mengasihi engkau di dalam hal ini, kasihku tidak pernah berubah. Aku telah melakukannya dan aku akan terus melakukannya sampai pada kesudahannya. Berarti pada saat itu ketika ia berkata, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau, Bapak Ibu, tidak berarti bahwa Allah hanya mengasihi Yakub pada waktu dulu atau Israel pada waktu dulu dan lain sebagainya. Sekarang tidak. Kasih Allah tetap tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan sampai seterusnya, sampai kepada kesudahannya. Makanya di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6 Bapak Ibu, dia kembali menyatakan satu hal di sana, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Itu janji Allah. Kasihnya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita sampai saat ini dan seterusnya. Bapak Ibu, jikalau kita merasa bahwa Tuhan kayaknya berubah deh ya sama kita, yuk mari ingat kembali akan hal ini. Ini janji Tuhan yang pasti dan amin Bapak Ibu, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berubah atau jangan-jangan kita yang berubah. Kasih Tuhan yang berubah terhadap kita atau kitanya yang berubah. Bapak Ibu, saya ngambil contoh, ini kasus yang cukup viral saat ini. Bukan orang Nasrani, bukan. Tapi saudara kita yang beragama lain. Bapak Ibu, di dalam kasus ini tahu ada sampai diciptain lagu gitu. Agus sedih, Agus sedih. Tahu Bapak Ibu? Tidak ya? Ada yang tahu, kayaknya kok Brandon tahu deh. Sampai senyum-senyum deh. Gitu ya. Kasus ini cukup viral sampai saat ini Bapak Ibu. Kenapa? Yang namanya Agus ini, itu ya, yang namanya Agus ini dia disiram air keras. Ya, mungkin anak-anak muda kayaknya yang buka sosmed gitu tahu ya. Ya. Ketika ia disiram air keras, jadi mukanya disiram air keras sampai matanya itu mengalami kebutaan. Akhirnya ada seseorang yang berbelas kasihan gitu ya. Salah satu public figure yang cukup terkenal di Indonesia ini, dia punya yayasan dan yayasannya punya izin dan lain sebagainya, dan pekerjaannya selama ini memang menolong orang-orang yang demikian, yang kesulitan gitu ya, yang kesulitan di dalam keuangan, di dalam pendidikan anak, dan ketika dia juga menolong orang-orang yang ODGJ, itu tugasnya dan itu yang menjadi bebannya. Ibu ini dia mantan pramugari, tetapi dia selesai di dalam pekerjaannya, dia mengambil satu langkah yang luar biasa. Ia menolong orang-orang yang demikian, termasuk orang-orang yang ODGJ. Ketika Agus ini mengalami kecelakaan itu dan sampailah berita ini kepada sang ibu ini yang berinisial N, ya berinisial N, Bapak Ibu saya tidak menyebutkan namanya. Dia memintalah pertolongan untuk bisa mencarikan donatur untuk menyembuhkan dia, ya biaya untuk berobat dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu melalui Ibu N ini, salah satu podcast public figure, dia minta tolong untuk disiarkan di acara di podcast YouTube dan lain sebagainya, sehingga begitu banyak orang yang cukup prihatin dan cukup iba terhadap
Bapak Agus ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehingga donasi terkumpulkan sekitar kurang lebih 1,5 M. Cukup besar bukan ya? Siapa yang gak mau duit 1,5 M? Di awal orang ini memohon-mohon dengan menangis dan lain sebagainya. Untuk dikasihani, ditolong dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, namanya saja uang donasi itu harus ada transparan. Jadi baik juga yang membantu, yang punya yayasan, ketika ia memberikan uang, ia menyerahkan uang itu, ia juga dapat kepercayaan bukan? Bagi banyak orang. Jadi itu sangat mahal harganya, kepercayaan itu sangat mahal harganya. Ketika diserahkan uang itu dan apa yang terjadi Bapak Ibu dengan uang yang 1,5 M itu, ternyata uang itu tidak digunakan untuk pengobatan beliau, tetapi digunakan dengan berbagai banyak hal, gitu ya. A, B, C, D, ya begitulah ya, saya tidak rinci menyebutkannya, ada ya. Jadi digunakan, yang penting digunakan untuk, tidak untuk kepentingan khususnya di dalam pengobatan Pak Agus ini, khususnya matanya. Dan akhirnya itu namanya juga yang punya yayasan yang dipercayakan, dia akan konfirmasi bagaimana pengobatannya, bagaimana sampai di mana pengobatannya, dan sudah berapa banyak uang yang sudah dipakai. Dia membutuhkan rincian hal itu ketahuan tidak dipakai, lumayan Bapak Ibu, kurang lebih 98 juta itu nggak jelas arahnya kemana gitu ya. Dan banyak lagi uang yang dipakai, tidak dipakai untuk kesembuhan daripada Agus ini. Dan hal ini Bapak Ibu cukup membuat juga kita sebenarnya aduh jengkel sama orang ini ya gitu ya. Udah ditolong tapi kok begitu gitu ya. Pada akhirnya ketika hal itu ketahuan, namanya juga orang yang membantu para donatur itu menanyakan seperti apa. Ketika didapatkan kejanggalan dan tidak ada kejelasan sama sekali, pada akhirnya uang itu ditarik kembali. Ya, karena tidak dipakai untuk pengobatan. Ditarik di yayasan Ibu N ini, dan pada akhirnya Bapak Ibu, Bapak ini, Bapak Agus ini berkoar-koar di sosial media dan lain sebagainya. Bahkan ia menuntut yang membantu dia ini, Ibu N ini, menuntut masuk jalur hukum untuk dipenjarakan. Bapak Ibu kira-kira, Bapak Ibu ketika mendengar cerita ini reaksi Bapak Ibu gimana? Hah? Kesel ya? Padahal di awal aku sedih. Nah, itu yang viral sekarang ini di anak-anak muda. Aku sedih. Bapak Ibu di awal mohon belas kasihan. Minta ditolong, minta diperhatikan, minta dibantu. Udah dibantu, tapi ketika melihat uang 1,5 miliar, apa yang terjadi? Berubah cara pandangnya. Berubah pola pikirnya. Uang bisa merubah orang loh Bapak Ibu. Di dalam hal ini saya melihat uang ngeri sekali. Dan banyak orang-orang berkomentar, sangat disayangkan hal itu terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu contoh yang nyata sekarang ini yang sedang berubah ya. Ibu N yang menarik donasi atau yang menerima donasi. Seringkali kita begitu bukan di dalam hidup ini. Seringkali kita berkata, Tuhan kok berubah ya? Kok Tuhan tidak sayang ya, tidak peduli dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Tuhan yang berubah atau kita yang sebenarnya berubah? Itu yang terjadi. Tetapi firman Tuhan menyatakan dengan tegas bagi kita Bapak Ibu. Allah menyatakan bahwa aku mengasihi engkau. Kasihku itu tidak pernah
berubah dari dulu, sekarang, sampai seterusnya. Tidak berubah. Walaupun engkau berubah, aku tidak berubah, dan kasihku tidak berubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menutup khotbah ini dengan satu ilustrasi. Bapak Ibu tadi masih ingat lagu kita di awal yang kita nyanyikan apa? Oh, liturgosnya langsung jawab gitu ya. Pasti kalau liturgosnya lupa, wah gitu ya. Bapak Ibu tahu tadi lagu awal ya? Kasih Allah. Bapak Ibu tahu peristiwa di balik lagu itu? Wah, saya ketika cari-cari gitu ya, searching Bapak Ibu, lagu ini ketika diciptakan, Bapak Ibu, sebentar saya lihat catatan saya dulu ya. Sudah tertutup. Oke. Ketika lagu ini diciptakan, bait 1, bait 2 itu diciptakan oleh Frederick M. Lehman. Maaf kalau saya salah membaca nama ini Bapak Ibu ya. Syair ini diciptakan oleh beliau yang bernama Frederick Lehman. Dikatakan ketika ia menciptakan ini, dia melihat dan merasakan bagaimana Allah ya sungguh mengasihi dia, berkarya di dalam hidupnya dan lain sebagainya, sehingga bait 1 dan bait 2 itu tercipta. Tapi yang uniknya Bapak Ibu, dikatakan ternyata bait yang ketiga ini bukan ditulis oleh beliau. Bukan ditulis oleh Frederick Lehman, bukan. Justru yang menulis baitnya yang ketiga itu dikatakan waktu itu ada salah satu pasien ya di rumah sakit jiwa, ya ada salah satu pasien di rumah sakit jiwa ketika orang ini meninggal dan didapatkan di tembok kamarnya itu. Ya, di tembok kamarnya itu ia menuliskan puisi di baitnya yang ketiga. Ya. Air laut sebagai dawat, batang pohon sebagai pena, tiap orang penulisnya. Apa tadi baitnya yang ketiga? Boleh minta tolong dimunculkan, ditampilkan Pak. Ya, dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya. Dan demikianlah kasih Allah itu digambarkan di sana itu tidak cukup untuk menggambarkan, menuliskan, menuturkan, menceritakan kasih Allah. Dan ketika ia mendapatkan hal ini, ia cepat-cepat tulis, Bapak Ibu. Dia cepat-cepat tulis untuk menyambungkan lagu ini jadi baitnya yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, siapa orang ini? Tidak ada yang mencatat Bapak Ibu siapa dia. Tetapi dia diketahui bahwa ia adalah salah satu pasien ODGJ di rumah sakit jiwa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang melihat atau orang banyak bercerita bahwa orang ini dia terinspirasi dengan puisi-puisi orang. Ya, banyak dia terinspirasi ketika mungkin di hal itu masih tertanam di benaknya, di pikirannya, di memorinya dia, dan hal itu ia tuangkan. Bapak Ibu, satu hal yang menarik yang saya lihat di sini, Bapak Ibu, orang yang mengalami gangguan kejiwaan tetapi mampu untuk menceritakan, mengatakan bagaimana besar, tinggi, luas dan luar biasanya kasih Tuhan. Bapak Ibu, minta maaf saya tidak membandingkan kita dengan orang ini Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan dan menyampaikan hal itu. Tidak, tetapi saya melihat di dalam hal ini orang yang sedemikian saja mampu untuk mengungkapkan bagaimana besar dan tingginya kasih Allah, bagaimana ia merasakan kasih Allah
kadang-kadang kita kita nggak mampu untuk mencerita bagaimana kasih Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Malah kita terus bertanya sama Tuhan dengan cara bagaimana Tuhan kamu mengasihi aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu kasih Tuhan yang luar biasa. Dan hal ini, lagu jadi berkat sukacita bagi setiap orang-orang percaya sampai saat ini. Dan hari ini Bapak Ibu jadi berkat di dalam ibadah kita. Dan bagi setiap kita yang menyanyikan, kasih Allah amat besar. Makanya Rasul Paulus ketika ia menggambarkan kasih Allah itu di dalam Efesus pasal 3 ayat 18, dia katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu, kita pernah ngukur kasih Tuhan seberapa besar dalam hidup kita? Pernah kita hitung? Pernah Bapak Ibu? Pernah kita ukur berapa dalam, berapa tinggi, berapa luas? Ini yang dikatakan tadi oleh orang ini, mantan pasien di dalam rumah sakit jiwa. Tidak ada yang bisa mengukur besar, tinggi, luas dalamnya kasih Kristus bagi kita. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Ketika Allah berkata, aku mengasihi engkau, itu suatu janji yang pasti di dalam hidup kita, tanpa syarat dan tidak pernah berubah. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri, mari kita renungkan hal ini Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian tadi, kasih-Mu tiada duanya. Biar hal ini boleh menolong kita mengamini, merenungkan kembali banyak dalam hidup kita Bapak Ibu. Mungkin tanpa kita sadari bahwa sehat itu hal biasa. Karena saya menjaga pola makan, pola tidur, olahraga dan lain sebagainya. Saya hadir hari ini, itu karena biasa. Setiap minggu juga saya ke gereja. Setiap minggu juga saya dipercayakan melayani. Setiap minggu juga saya berkumpul dengan saudara-saudara seiman dengan orang-orang Kristen lain. Setiap hari kita beraktivitas, itu juga udah biasa. Biasa saya lakukan. Setiap hari kita juga makan makanan yang sehat, yang baik. Mungkin kita berkata, itu juga biasa. Karena saya mampu untuk membelinya dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu hal itu. Kasih Tuhan semata di dalam hidup kita. Bahkan kita berkata, saya bisa tarik nafas. Ya, udah biasa saya lakukan setiap waktu, setiap detik. Ingatkah begitu berharganya hal itu Tuhan beri di dalam hidup kita. Tanpa syarat, tidak pernah berubah. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi yang lain seperti kasih Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan kehidupan kita.
selain daripada kasih Kristus. Hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari kita katakan rasa kekaguman kita kepada Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada Kau ku kagumi dalam hati. Kita katakan sekali lagi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi kita katakan, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Saya minta dengan kasih, Semulinda boleh menutup kita di dalam doa.